Nah, kakak pengen tahu nih, kenapa sih Sofi milih jurusan multimedia? Jarang loh perempuan jurusan ini. Sofi tuh milih jurusan multimedia. Suka selfie. Ngapain? Suka motoin orang. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kali ini kita lagi bareng siapa ya? Pasti sahabat Harmoni belum pernah lihat nih, belum pernah tampil di YouTube kita juga. Kali ini kita lagi bareng anak magang, Sofi, untuk bagian multimedia. Mungkin Sofi bisa kenalan dulu nih ke semua sahabat Harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Wulandari, biasa dipanggil Sofi. Saya berasal dari SMK Perbankan Riau, jurusan PSPT. Untuk asalnya dari mana? SMK Perbankan. Tempat tinggal? Jalan Handayani, Kak. Oh, Jalan Handayani, sahabat Harmoni. Terus kakak pengen tanya nih sama Sofi, dari mana sih awalnya bisa tahu Harmoni Gerak Kreasi itu bisa magang untuk bagian multimedia? Awal tahunnya tuh dari Bapak Sofi, Kak. Bapak Sofi tuh kebetulan punya teman yaitu pemilik Harmoni ini. Oh gitu, Iya. orang dalam. Jadi awalnya tahu dari bapak, terus bapak nyaranin ke sini Iya, gitu ya. betul sekali. Terus apa nih alasannya dan kenapa milih Harmoni? Alasannya milih Harmoni karena Sofi kan kurang, Kak, di bidang editor. Kebetulan di sini kan editnya itu bagus-bagus, juga desainnya juga bagus. Jadi Sofi mau belajar kayak gitu, Kak. Oh gitu, jadi di sini Sofi pengen ngedalamin buat ilmu editor ya. Kakak pengen tahu nih, kalau untuk di sekolah emang selama ini untuk belajar ngeditnya atau pakai PC-nya langsung apply di komputer itu berapa kali dalam sebulan? Sebulan itu cuma belajar 2 kali. Berarti megang komputer itu cuma 2 kali. Bolehnya cuma Ya 2 Allah, kali. sayang banget. Jadi Sofi memang harus manfaatin waktu selama magang di sini, yang tiap harinya Sofi megang PC gitu loh. Sofi belajar, nanyain ke tim yang lain, nanyain ke Apis. Kalau untuk kayak isi konten nanyain ke kakak. Terus untuk ilmu-ilmu lainnya bisa belajar di YouTube. Oke ya. Oke, Kak. Nah, kakak pengen tahu nih, setelah awal mulanya kenapa Sofi magang di sini, kenapa milih Harmoni. Terus, nah kakak pengen tahu nih, kenapa sih Sofi milih jurusan multimedia? Jarang loh perempuan jurusan ini. Sofi tuh milih jurusan multimedia karena suka foto gitu, Kak. Suka selfie? Enggak, motoin orang. Suka motoin orang. Kirain kakak suka selfie. Enggak ya? Oh ya, oke lah. Kalau misalnya suka foto, berarti suka megang kamera. Iya. Udah sejauh mana sih tahu tentang pengaplikasian kamera, device-nya? Kalau untuk segitiga exposure udah tahu, Kak. Apalagi? Udah tahu lah semuanya. Udah mulai kurang tahu lah lebihnya ya. gitu, Nanti iya. biar bisa didalemin lagi di sini. Terus kakak pengen tahu nih, di multimedia itu aplikasi apa aja sih yang udah Sofi kuasai? Aplikasi Adobe Premiere itu pun baru dasarnya aja, Kak. Oh, ada Premiere baru dasarnya. Nah, di sinilah, di tempat magang inilah Sofi banyak taunya. Gak apa-apa kita banyak tahu, banyak belajar biar jadi pintar. Nah, untuk di sekolah kemarin tuh apa aja sih yang udah dihasilkan dari jurusan Sofi itu? Kemarin di bulan Februari Sofi itu ada bikin film gitu, Kak. Film apa? Film pendek berjudul The Phone. Oh, film pendek berjudul The Phone gitu. Itu durasinya berapa lama tuh? 1 jam. 1 jam. Iya. Nah, itu Sofi buatnya per tim ya gitu ya, rame-rame. Iya, berkelompok. Berkelompok. Kakak pengen tahu nih, apa sih isi filmnya? Si filmnya itu menceritakan sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Wah. Cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Ada yang bunuh diri nggak nih pasti? Dibunuh sih, Kak. Oh, dibunuh. Iya. Padahal kakak sok tahu aja sih sebenarnya. Tapi beneran iya ya? Iya, Dibunuh. cowoknya yang bunuh ceweknya karena ceweknya nggak mau nerima cinta si cowok ini. Oh, jadi ini nggak boleh ditiru ya, Pis ya? Enggak. Kidding. Berarti ini nggak boleh ditiru ya. Berarti pembunuhan ya di dalam film ini. Dan itu ketika dibuat dalam bentuk video itu emang benar-benar seperti yang ada di dalam cerita atau naskah itu. Iya.
Benar. Benar. Nah, ini siapa aja sih pemainnya, penasaran ya, ada bunuh-bunuhan. Pemainnya anak perbankan juga. Oh, Kak. anak perbankan Iya, juga. Karena kalau ngambil dari luar itu nggak dibolehin. Gitu. Jadi saling support lah ya, Iya. jurusan lain dengan jurusan ini dengan yang ini gitu ya. Keren-keren. Kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu tuh sistemnya atau proses untuk pengambilan filmnya tuh di pagi hari juga, di malam hari juga, bener nggak? Iya benar. Berarti menghabiskan waktu berapa lama Sofi untuk buat film bareng teman-teman yang lain? Bikin film kemarin tuh 3 bulan lah Kak, baru selesai. 3 bulan? Lama juga ya. Jadi untuk sebuah karya itu nggak sedikit ya pengorbanan yang dilakuin. Banyak. Dan itulah jadi anak multimedia. Pengen tahu nih, apa sih yang Sofi rasain gitu kan? Itu film pertama? Iya, film pertama kali. Apa sih yang Sofi rasain? Susah senengnya untuk dapet bisa ini filmnya udah jadi nih gitu. Kalau susahnya itu ngatur talentnya Kak. Kadang dia sibuk kan, susah untuk minta izin sama gurunya gitu. Apalagi kalau ada Pantesan ulangan sampai 3 gitu. bulan gitu ya. Gitu-gitu. Targetnya Terus? sebenarnya 1 bulan tuh udah selesai, cuman karena ada halangan dari talentnya tuh tadi, jadi nggak selesai gitu. Oh gitu, jadi kenapa dia jadi ngaret? Karena talentnya yang sibuk gitu ya. Namanya kita pakai jasa orang nggak bayar lagi ya. Bayar dong Kak. Oh bayar, Iya. oh bayar. Jadi itu siapa yang bayar? Pihak sekolah? Enggak, dari Dari tim masing-masing. Oh gitu, keren ya, keren banget nggak sih? Ini anak SMK perbankan udah buat film, woi. Keren-keren sih. Terus pengen taunya lagi nih kakak, di mana aja sih tempat atau spot-spot pengambilan filmnya di Pekanbaru? Kan banyak nih Pekanbaru, walaupun ya spot fotonya nggak banyak, tapi di mana aja sih untuk ngambil videonya? Di kafe. Oh di kafe. Yang pertama, yang kedua di taman. Oh, di yang ketiga taman. di sekolah. Yang keempat di halte bus. Halte itu nggak pernah tinggal ya? Iya. Dari dulu ya nggak sih? Iya, selalu. Kalau film selalu ya halte bus. Berarti Transmetro itu ya? Iya. Wih, itu keren pasti. Soalnya kan panjang ya Transmetro itu, bagus pengambilannya. Tamannya Taman Budaya MTQ ya? Enggak Kak. Oh, Taman enggak. Putri Kacamayang. Ini. Oh, di situnya pas lagi mejeng. Enggak. Jadi pas pengambilan apa pas di taman? Pas kayak ngingat masa lalu gitu Kak. Oh gitu. Jadi butuh waktu 3 bulan lah ya. Secara keseluruhan seneng lah ya Senang. untuk film pertamanya. Iya. Bisa ditayangin dan bisa kami tonton nggak nih filmnya? Untuk sementara belum boleh Kak. Oh kenapa? Karena belum dapat izin dari sekolah. Sayang banget kalau misalnya nggak bisa ditonton orang rame. Jadi ditayangin di YouTube ya? Iya, bakal ditayangin di YouTube. Boleh. Pokoknya good luck lah untuk semua adik-adik SMK perbankan, terus berkarya. Terus kakak pengen tahu nih, setelah multimedia, kakak pengen tahu apa sih kurikulum yang ada di sekolah Sofi SMK perbankan? Kurikulum yang ada di sekolah Sofi itu kurikulum merdeka Kak. Gimana sih maksudnya kurikulum merdeka itu? Kalau sekarang bahasa anak sekarang itu kayak sistem anak kuliahan, cari sendiri gitu. Oh cari sendiri. Wih ngeri juga ya. Itu untuk SMK perbankan aja atau udah semua SMK? Kayaknya semua lah Kak. Oh kayaknya semua SMK. Iya. Enak dong gurunya. Anak muridnya yang disuruh aktif gitu ya. Iya. Bisa kasih contoh nggak nih ke kakak? Contoh yang seperti apa gitu kurikulum merdeka itu? Sistem cari tahu sendiri gitu. Kayak kemarin kan Kak, kami tuh bikin film. Sebelumnya belum pernah diajarin kayak mana jadi sutradara, jadi penulis gitu. naskah tuh belum ada. Kami belajar sendiri, bahkan kami ada gabung di satu komunitas namanya Komunitas Film Pekanbaru. Oh komunitas film Pekanbaru. Kami belajar banyak sama mereka gitu. Oh jadinya belajar sama abang-abangnya ya? Nah, terus? Jadi disitulah kami bisa gitu kayak ngatur-ngatur semuanya, bahkan penulis naskah pun udah bisa sekarang nulis gitu. Oh gitu, berarti memang benar-benar kayak kuliah lah ya, dikasih tugas ya udah ngerjain gitu, nggak diajarin Iya, ya, nggak diajarin. jarang gitu Jarang. ya. Iya sih. Sesekali mungkin ada. Tapi keren sih itu buat mungkin gurunya tuh pengen murid saya aktif nggak sih gitu Iya. kan, terus bisa nggak sih berkarya, karena multimedia ini lebihnya ke seni kan, Ya, bakat gitu ya, skill. Terus kakak pengen tahu nih, apa sih keterkaitan antara kurikulum atau sekolah Sofi, dunia sekolah dengan tempat kerja? kalau di sekolah tuh
Sofi belajarnya cuma itu gitu. Oh gitu, itu Cuman gitu. kalau di sini kan ilmu Sofi itu nambah kak gitu. Semoga bisa mengaplikasikan ke depannya. Iya, Sofia harus banyak-banyak belajar gitu kan. Di sini untuk fasilitas ada. Setiap hari Sofi patengin komputer juga. Sofi bisa cari buka YouTube, cari tutorial atau Sofi bisa nanyain sama Pis. Kalau untuk naskah bisa ngobrol sama kakak bareng. Pokoknya aktif aja deh di sini. Iya. Gitu aja ya pesan Oke, kakak. Terus apa sih harapannya untuk diri Sofi ke depannya? Untuk diri sendiri, semoga ilmu yang Sofi dapatkan di Harmoni ini bisa dipakai untuk kedepannya. Oh, bisa dipakai untuk Iya. kedepannya. Kalau untuk Harmoni? Kalau untuk harmoninya, semoga Harmoni makin sukses dan bisa menambah anak magang lagi yang lebih banyak. Amin, amin. Nih kakak dapat request nih dari teman-teman. Sofi udah punya pacar belum? Belum ada. Iya, belum punya nih. Siapa ya? San belum punya pacar ya Sannya. Belum punya pacar. Jadi emang belum mau pacaran ya. Rajin-rajin aja sekolah, kerja biar bisa dapat duit, biar bisa bantu orang tua ya. Iya. Oke, terus kakak pengen tahu nih, kan udah seminggu, 2 minggu? Udah hampir 2 minggu. Kakak pengen tahu pertanyaan terakhir nih, siapa sih kakak yang paling bawel di sini? Menurut Sofi, jujur aja, nggak apa-apa nggak dimakan sama lagi. Siapa? Bang Andre. Iya bawel banget nggak sih? Iya, dia ngapa? Cuman kalau nggak ada cerewetannya dia tuh kayak nggak asik gitu kan. Asik, hati-hati loh. Hati-hati loh, nanti kepentok sama Bang Andre. Tapi memang bawel banget. Dia gangguin Sofi terus. Iya. Dia ganggunya kayak mana? Suka ngatain orang gitulah kak. Cuman Iya. ya kadang kesel. Cuman kalau nggak ada dia tuh cerewet ya nggak rame suasananya. Wis, nanti dia terbang itu ngembang hidupnya itu. Ya sih, tapi sebenarnya memang dia suka emang ngatain orang tuh. Udah banyak yang bete sama dia tuh. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting ya emang harus ada yang kayak orang-orang yang kayak gitulah dalam kantor biar rame ya. Terus apa lagi? Mungkin itu aja sih sharing kita kali ini. Sofi, harapan kakak Sofi bisa kedepannya lebih rajin, pengen tahunya lebih banyak, buka-buka YouTube atau nanya ke Apis mengenai dunia editing. Jangan pernah berhenti belajar pastinya ya. Oke kak. Nah mungkin itu aja sih yang kakak sampaikan ke Sofi, yang Sofi juga udah ceritain ke kakak mengenai pengalaman Sofi di dunia di sekolah, terus ketika aplikasinya ke lapangan atau tempat kerja. Gitu aja sih. Sahabat Harmoni, jangan lupa untuk selalu support YouTube kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten podcast selanjutnya. Bye bye.